Pernahkah kalian merasa hidup di tengah senyuman yang palsu, kata-kata manis yang sebenarnya adalah racun, dan perhatian yang ternyata hanya topeng belaka? Bagaimana rasanya saat kebenaran itu akhirnya terungkap dan semua kepalsuan runtuh di depan mata kalian? Hari ini kita akan berjalan bersama, menyusuri luka, mengurai setiap kebohongan, dan menemukan cahaya kebenaran di balik semua ini. Dan aku ingin tahu dari kalian yang sedang menonton, pernahkah kalian mengalami hal serupa? Siapa yang pernah pura-pura peduli dalam hidup kalian? Tulis di kolom komentar, biarkan kisahmu menjadi bagian dari perjalanan penyembuhan ini. Dan tetaplah di sini karena cerita ini mungkin adalah cermin dari kisah hidup kalian sendiri. Har bab 1, ketika segalanya tampak indah tapi palsu. Ada masa di mana segala sesuatu di sekelilingmu tampak begitu sempurna. Orang-orang tersenyum padamu dengan ketulusan yang tampak nyata. Mereka berbicara dengan nada lembut, penuh perhatian, seolah-olah keberadaanmu adalah anugerah bagi mereka. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap kalimat seolah dirangkai dengan kasih sayang tanpa celah. Kau pun dengan polosnya mempercayai semua itu, tanpa sedikit pun curiga bahwa di balik senyum mereka tersembunyi motif yang tak pernah bisa kau duga sebelumnya. Dan di dalam hatimu, perlahan ada sesuatu yang mulai bergetar, sebuah rasa yang belum kau pahami, tapi terasa nyata dan tak bisa lagi diabaikan. Malam-malam panjangmu mulai diwarnai kegelisahan yang samar. Pikiranmu melayang, mengulang-ulang percakapan yang terjadi siang tadi, mencoba mencari celah, mencoba memahami mengapa ada hal-hal kecil yang terasa tidak selaras. Kau mulai mengingat bagaimana cara mereka menatapmu, bagaimana mereka memilih kata-kata, bagaimana intonasi suara mereka berubah ketika mereka berpikir kau tidak memperhatikan. Ada getaran aneh, seperti isyarat diam-diam dari semesta yang perlahan membangunkan naluri terdalammu. Naluri yang selama ini mungkin telah lama kau bungkam karena terlalu percaya, terlalu berharap bahwa semua ini memang nyata. Dan ketika kau mulai jeli memperhatikan, kau menyadari bahwa banyak hal yang selama ini kau anggap wajar ternyata dipenuhi tanda-tanda kecil yang selama ini kau abaikan. Ada janji-janji yang tak pernah ditepati. Ada perhatian yang datang hanya saat mereka butuh sesuatu. Ada pujian yang terdengar manis, tapi diselipi agenda tersembunyi. Kau mulai merasakan betapa seringnya mereka membuatmu merasa bersalah atas hal-hal yang seharusnya bukan tanggung jawabmu. Mereka memutarbalikkan fakta, membuatmu mempertanyakan kewarasanmu sendiri, hingga pada titik tertentu, kau mulai meragukan dirimu sendiri. Hari-hari berjalan, dan perasaan itu semakin kuat. Seperti kabut tipis yang perlahan menyingkap, memperlihatkan wajah asli yang selama ini bersembunyi di balik topeng-topeng rapi. Kau menyadari bahwa di balik setiap perhatian tersembunyi niat untuk mengendalikan. Di balik setiap bantuan ada harapan balasan yang lebih dari sekadar terima kasih. Dan yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa mereka yang paling kau percaya justru adalah orang-orang yang paling lihai dalam menyembunyikan kepalsuan itu. Setiap kenangan manis kini terasa getir, setiap momen kebersamaan mulai kau lihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan di detik itulah kesadaranmu mulai tumbuh. Seperti api kecil yang menyala di tengah pekatnya malam. Kau mulai memahami bahwa selama ini kau hidup di tengah ilusi. Ilusi yang diciptakan dengan sangat halus, dengan tujuan yang perlahan kini mulai kau pahami. Dan meski hatimu berat dan dadamu sesak oleh kecewa, kau tahu, kau tak bisa lagi berpura-pura. Tidak lagi. Inilah langkah awal dari perjalanan panjang menuju kebenaran. Sebuah perjalanan yang mungkin tak pernah mudah, tapi kau tahu, inilah satu-satunya jalan menuju kebebasan yang sesungguhnya. Bab 2, bisikan nurani yang tak bisa lagi dibungkam. Ada suara kecil
yang sejak lama kau coba abaikan. Suara itu, seperti bisikan lembut di tengah malam, menyusup masuk di sela-sela kesibukanmu, di antara tumpukan harapan palsu yang mereka berikan. Awalnya, kau pikir itu hanya kecemasan berlebih, hanya ilusi dari pikiran lelahmu. Tapi semakin kau berusaha mengabaikannya, semakin nyaring ia bergema, menggetarkan sudut-sudut terdalam hatimu, hingga tak ada ruang lagi untuk berpura-pura tidak mendengarnya. Di setiap langkah, nurani itu berteriak, memanggilmu, memintamu membuka mata lebih lebar dari sebelumnya. Ia menunjuk setiap kebohongan kecil yang mulai kau sadari. Ia memperlihatkan celah di balik senyuman mereka, menghadirkan bayangan dari kata-kata mereka yang dulu kau percaya bulat-bulat. Rasanya seperti dibangunkan dari mimpi panjang, di mana segalanya tampak indah, namun ternyata hanyalah fata morgana. Kau mulai mengerti mengapa selama ini hatimu selalu merasa gelisah, mengapa ada ruang kosong yang tak pernah bisa mereka isi, meski dengan ribuan perhatian palsu. Dan semakin dalam kau menyelam ke dalam batinmu, semakin jelas wajah-wajah itu terlihat tanpa topengnya. Kau mulai teringat momen-momen kecil di masa lalu, ketika mereka memaksamu memilih antara kebahagiaanmu sendiri atau ketenangan semu yang mereka tawarkan. Kau teringat bagaimana seringnya kau merasa bersalah hanya karena ingin memperjuangkan kebebasanmu. Dan kini, semua potongan itu menyatu, membentuk gambaran utuh yang tak bisa lagi kau bantah. Mereka tidak pernah benar-benar peduli, yang mereka inginkan hanyalah kendali. Malam-malam penuh air mata menjadi teman barumu, bukan karena kau lemah, tapi karena kau sedang melepaskan beban yang selama ini mereka taruh di pundakmu. Kau mulai belajar bahwa rasa sakit ini adalah bagian dari proses penyembuhan, bahwa hancur adalah fase sebelum bangkit kembali. Kau membiarkan diri menangis, membiarkan luka-luka lama menganga, karena kau tahu menutupinya hanya akan membuatnya semakin busuk di dalam. Dan di tengah keheningan itu, ada satu kesadaran yang tumbuh perlahan, tapi pasti, bahwa kau tak bisa dan tak mau lagi hidup dalam kebohongan yang mereka ciptakan. Bahwa suara nurani ini adalah cahaya kecil yang akan menuntunmu keluar dari gelapnya manipulasi mereka. Kini, kau memilih untuk mendengarkannya sepenuh hati, tanpa ragu, tanpa penyangkalan lagi. Karena kau tahu, inilah satu-satunya jalan untuk menemukan dirimu yang sesungguhnya. Bab 3, detik-detik pengkhianatan terungkap. Ada momen dalam hidup di mana semua topeng itu tak lagi mampu mereka pertahankan. Waktu selalu menjadi penguji paling jujur dari segalanya. Seberapa rapat pun mereka menutup kebohongan, pada akhirnya akan ada celah yang terbuka. Dan kau, tanpa disadari, telah menjadi saksi dari retakan kecil itu. Sebuah retakan yang perlahan melebar hingga menganga, memperlihatkan wajah asli yang selama ini tersembunyi di balik keramahan palsu mereka. Segalanya dimulai dari hal-hal kecil, kata-kata yang tak selaras dengan tindakan, janji-janji yang terus diingkari, cerita-cerita yang tiba-tiba berubah tanpa alasan yang jelas. Kau mengamati dengan mata baru, mata yang sudah tak lagi bisa ditipu. Setiap percakapan terasa seperti permainan kata. Setiap perhatian terasa seperti transaksi. Ada niat tersembunyi yang perlahan mulai kau pahami. Rasanya seperti menonton sebuah sandiwara di mana kau tahu siapa yang berperan sebagai protagonis dan siapa yang sesungguhnya menjadi antagonis dalam cerita hidupmu. Dan puncaknya adalah ketika sebuah kebenaran yang tak terbantahkan akhirnya muncul ke permukaan. Entah itu sebuah pesan yang tak sengaja kau baca, sebuah ucapan yang mereka lupakan untuk disamarkan, atau tatapan mata yang tak bisa lagi berbohong. Detik itu, dunia di sekitarmu terasa membeku. Napasmu tercekat, hatimu berdegup keras antara marah, kecewa, dan hampa. Kau berdiri di tengah pusaran kenyataan bahwa orang-orang yang paling kau lindungi, paling kau percayai, justru adalah orang-orang yang paling mahir dalam menyakitimu diam-diam. Tangismu pecah
Bukan karena lemah, tapi karena semua kepercayaan yang kau bangun selama ini runtuh dalam sekejap. Kau teringat semua pengorbanan yang pernah kau berikan, semua kebaikan yang kau tanamkan, semua doa yang kau panjatkan untuk mereka. Tapi nyatanya, mereka memilih jalan yang berbeda. Mereka memilih menyakiti, memilih berkhianat, memilih menjadi tokoh antagonis dalam kisah hidupmu tanpa sedikit pun rasa bersalah. Namun, di balik kehancuran itu, ada kekuatan baru yang perlahan bangkit. Kau menyadari bahwa selama ini kau terlalu banyak memberi, terlalu sedikit menjaga diri. Dan meski luka ini dalam, meski hatimu berdarah, ada suara pelan di dalam dada yang berkata, "Sudah cukup. Kau tak akan pernah membiarkan ini terjadi lagi." Dan dari sana, perjalanan baru dimulai. Sebuah perjalanan menuju penyembuhan dan kebangkitan. Bab 4. Melangkah di atas luka. Langkah pertama setelah kebenaran itu terungkap adalah langkah yang paling berat, seperti berjalan tanpa alas kaki di atas hamparan duri yang tak kasat mata. Setiap kenangan, setiap percakapan, setiap tawa yang pernah kau bagi bersama mereka, kini berubah menjadi duri tajam yang menusuk setiap inci perasaanmu. Tapi meski begitu, dengan nafas yang berat, dengan mata yang sembab, kau tetap memilih untuk melangkah. Perlahan, tertatih, namun pasti. Karena jauh di dalam dada, ada suara kecil yang berkata bahwa diam di tempat hanya akan membuat luka itu semakin dalam, semakin membusuk. Kau mulai belajar bahwa penyembuhan bukanlah tentang melupakan, tapi tentang menerima. Menerima bahwa luka itu ada, bahwa kecewa itu nyata, bahwa air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa hatimu pernah begitu tulus, begitu mencintai, begitu mempercayai. Dan dari penerimaan itulah, kekuatan mulai tumbuh perlahan, seperti tunas kecil yang tumbuh dari tanah yang retak. Kau mulai bangun dari keterpurukanmu sendiri dengan membawa semua rasa sakit itu, bukan untuk disimpan, tapi untuk dipahami dan kemudian dilepaskan. Hari-hari berlalu dan di setiap pagi, kau belajar untuk berdamai dengan rasa hampa. Kau mulai mengisi kekosongan itu, bukan lagi dengan perhatian palsu dari mereka, tapi dengan kebaikan yang datang dari dalam dirimu sendiri. Kau memberi dirimu izin untuk tertawa lagi, untuk bernapas tanpa beban, untuk menatap cermin tanpa rasa bersalah. Kau mulai memahami bahwa selama ini kau terlalu sibuk menyenangkan mereka hingga lupa bahwa dirimu juga layak untuk diperjuangkan, untuk dicintai oleh dirimu sendiri. Dan di sela-sela proses itu, ada momen-momen kecil di mana kau merasa seolah semuanya kembali runtuh. Malam-malam ketika pikiran gelap datang tanpa diundang, membisikkan keraguan, menorehkan bayang-bayang masa lalu yang enggan pergi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kau tak lagi tenggelam, kau tak lagi pasrah. Kau berdiri, menatap gelap itu dengan mata yang lebih tajam, dan berkata dalam hati bahwa kau tak akan kembali ke titik yang sama. Melangkah di atas luka bukanlah perjalanan yang mudah, tapi kau tahu, setiap langkah ini adalah bukti bahwa kau hidup, bahwa kau bertumbuh, bahwa meski hancur berkali-kali, ada bagian dari dirimu yang selalu memilih untuk bangkit, untuk terus berjalan, dan untuk tidak pernah menyerah. Bab 5. Kebenaran itu menyakitkan, tapi membebaskan. Kebenaran tidak pernah datang dengan cara yang lembut. Ia tak pernah mengetuk pintu dengan sopan atau menyapamu dengan pelukan hangat. Kebenaran lebih sering hadir seperti badai yang tiba-tiba merobohkan segala bangunan ilusi yang selama ini kau dirikan dengan susah payah. Ia datang tanpa permisi, mengguncang pondasi keyakinanmu, menghancurkan dinding-dinding tipis yang selama ini kau gunakan untuk melindungi diri dari rasa sakit yang sebenarnya sudah lama mengendap di dalam dada.
Dan ketika kebenaran itu berdiri tepat di depan matamu, kau tak punya pilihan selain menatapnya dalam-dalam. Ada rasa perih yang menyesakkan dada. Ada kehancuran yang seolah tak bisa diperbaiki lagi. Kau ingin kembali, ingin menutup mata, berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang sebentar lagi akan berlalu. Tapi di sudut hatimu, kau tahu, ini bukan mimpi. Ini adalah realitas baru yang tak bisa lagi kau tolak, tak bisa lagi kau ubah, dan tak bisa lagi kau tutupi. Namun, di tengah rasa sakit yang menusuk itu, perlahan muncul sesuatu yang berbeda. Ada ruang baru yang terbentuk di dalam batinmu. Ruang yang selama ini tertutup rapat karena dipenuhi kebohongan dan ketakutan. Dan di ruang itu mulai tumbuh sebuah cahaya kecil. Cahaya yang mengajarkanmu bahwa meski kebenaran ini menyakitkan, ia juga adalah satu-satunya pintu menuju kebebasan. Kau mulai memahami bahwa selama ini kau hidup dalam kepalsuan, dalam manipulasi, dalam ketergantungan emosi yang membuatmu buta akan siapa sebenarnya dirimu. Setiap air mata yang jatuh, kini tak lagi kau maknai sebagai kelemahan, tapi sebagai proses membersihkan luka, proses melepaskan ikatan-ikatan palsu yang selama ini membelenggu langkahmu. Kau mulai belajar bahwa membiarkan diri merasa hancur adalah bagian penting sebelum akhirnya kau bisa membangun dirimu kembali dengan fondasi yang lebih kuat, lebih jujur, lebih sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya. Dan di titik inilah kau mulai memilih untuk berjalan bukan lagi dengan beban yang mereka berikan, tapi dengan keyakinan baru bahwa luka ini bukan akhir, bahwa kebenaran meski pahit adalah anugerah terindah yang akhirnya membawamu pulang kepada dirimu sendiri, kepada versi dirimu yang utuh, yang bebas, dan yang tak lagi bisa ditipu oleh siapapun, termasuk oleh mereka. Bab 6. Mata yang kini melihat tanpa kabut. Ada saat di mana untuk pertama kalinya kau membuka mata tanpa lagi melihat dunia dengan kabut ilusi yang selama ini menutupi pandanganmu. Cahaya pagi terasa berbeda, suara-suara di sekitarmu kini terdengar dengan kejernihan yang baru. Tak ada lagi lapisan penyangkalan, tak ada lagi pembenaran yang kau ciptakan hanya untuk membela mereka, hanya untuk mempertahankan cerita indah yang selama ini sebenarnya hanya rekayasa. Kini, untuk pertama kalinya, kau benar-benar melihat dengan mata yang jujur dan hati yang tak lagi dibungkam. Segala gestur kecil yang dulu mungkin tak berarti, kini terasa begitu jelas. Cara mereka bicara, cara mereka menghindari tatapanmu, cara mereka memilih kata, semuanya menjadi isyarat bahwa apa yang dulu kau anggap sebagai kebaikan, ternyata hanyalah permainan peran. Kau mulai membaca bahasa tubuh mereka, memahami maksud tersembunyi di balik setiap kalimat. Dan di titik ini, kau menyadari betapa dalamnya luka yang mereka tinggalkan, betapa panjangnya kebohongan yang selama ini kau telan dengan keyakinan penuh tanpa pernah bertanya. Dan yang lebih mengejutkan adalah menyadari bahwa selama ini kau pun menjadi bagian dari kebohongan itu dengan caramu sendiri, dengan terus-menerus memaafkan tanpa alasan, dengan menutup mata atas hal-hal yang seharusnya membuatmu berhenti. Kau membungkam nuranimu sendiri hanya demi mempertahankan kedamaian palsu yang sebenarnya justru menggerogoti dirimu dari dalam. Ada rasa sesal, ada amarah, tapi di atas semua itu ada rasa lega, karena akhirnya kau bisa melihat semuanya dengan sebenar-benarnya. Kini, setiap keputusan yang kau ambil tak lagi berdasarkan rasa takut atau rasa bersalah. Kau memilih dengan penuh kesadaran siapa yang layak masuk dalam hidupmu dan siapa yang harus tetap berada di luar. Tak ada lagi ruang untuk mereka yang datang dengan topeng. Kau mulai melindungi ruang jiwamu dengan ketegasan yang lahir dari semua luka yang pernah mereka torehkan.
Dan saat kau menatap dunia dengan mata yang baru ini, kau tahu kau tak akan pernah bisa kembali ke titik semula. Tidak lagi. Kau telah melewati fase tergelap dalam hidupmu dan keluar darinya sebagai sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih jujur terhadap diri sendiri. Ini adalah kemenangan kecil, tapi bermakna. Sebuah langkah menuju kehidupan yang lebih murni, lebih bebas, dan lebih damai. Bab 7. Memutus rantai ketergantungan. Ada ikatan yang tak selalu terlihat, namun begitu kuat mencengkeram. Rantai halus yang perlahan melingkari hatimu, membungkus langkahmu, hingga tanpa sadar, kau menjadi tawanan dari harapan-harapan palsu yang mereka ciptakan. Selama ini, mungkin kau mengira bahwa keterikatan itu adalah kasih sayang, bahwa rasa takut kehilangan mereka adalah tanda cinta. Tapi kini, setelah semua topeng itu jatuh, kau mulai menyadari bahwa apa yang kau rasakan sebenarnya adalah bentuk ketergantungan, sebuah jerat emosional yang membuatmu sulit melepaskan diri. Kau teringat bagaimana seringnya mereka membuatmu merasa seolah tanpa mereka, kau tak akan mampu bertahan. Mereka membuatmu meragukan dirimu sendiri, membuatmu merasa kecil, membuatmu percaya bahwa keberadaan mereka adalah penyelamat, padahal sejatinya merekalah sumber luka-luka yang selama ini kau pikul. Kau menjadi terbiasa hidup dengan validasi dari mereka, menunggu pujian, menanti pengakuan, berharap akan secuil perhatian yang seringkali datang hanya sebagai umpan, bukan sebagai bentuk kasih sejati. Tapi kini, di tengah kesadaran baru ini, kau mulai berani. Perlahan, kau belajar melepas satu persatu tali yang selama ini membelenggu, bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tapi dengan keyakinan bahwa dirimu layak untuk bebas. Setiap keputusan kecil untuk menolak ajakan mereka, untuk tidak membalas pesan, untuk menjaga jarak, adalah kemenangan dalam senyap. Kau tahu, proses ini tidak instan. Ada hari-hari di mana kau masih tergoda untuk kembali, untuk meminta maaf atas hal-hal yang seharusnya bukan salahmu, untuk menyesuaikan diri hanya demi menjaga kedamaian semu. Namun kali ini, kau memilih untuk tetap teguh. Kau memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk merasakan sunyi tanpa mereka, untuk berdiri tanpa sandaran palsu. Dan di dalam kesunyian itu, kau mulai mendengar suaramu sendiri, lebih jernih dari sebelumnya. Suara yang selama ini terkubur di bawah tumpukan manipulasi, rasa takut, dan ketergantungan emosional. Kau mulai mencintai proses ini, proses menjadi cukup dengan dirimu sendiri. Dan semakin jauh kau melangkah, semakin kau menyadari bahwa tak ada yang lebih melegakan selain bisa bernapas tanpa merasa diawasi, tanpa merasa dinilai, tanpa merasa harus selalu membuktikan diri. Kau berjalan dengan kepala tegak, dengan langkah yang meski masih gemetar, tapi penuh keberanian baru. Karena kini kau tahu bahwa hidupmu sepenuhnya adalah milikmu. Bukan milik mereka, bukan milik siapapun selain dirimu sendiri. Bab 8. Menggenggam harga diri yang sebenarnya. Di tengah perjalanan batin ini, ada satu pelajaran besar yang mulai kau genggam dengan erat, pelan, tapi pasti, yaitu bahwa harga dirimu bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan, bukan sesuatu yang bisa mereka bentuk, kendalikan, atau hancurkan hanya demi memenuhi ego mereka sendiri. Untuk waktu yang lama, kau mungkin percaya bahwa mencintai orang lain berarti mengorbankan kebutuhanmu sendiri, menekan suaramu sendiri, bahkan melupakan siapa sebenarnya dirimu. Tapi kini, kau tahu bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut kehilangan diri. Setiap detik yang kau habiskan untuk memulihkan diri, untuk membangun kembali keyakinanmu, adalah bentuk paling murni dari keberanian. Kau mulai memahami bahwa menghargai diri sendiri bukan berarti menjadi egois, bukan berarti membalas luka dengan kebencian,
tapi berarti meletakkan bata dengan penuh kesadaran. Kau tidak lagi mengizinkan siapapun untuk mempermainkan perasaanmu, untuk merusak ketenangan hatimu, untuk mengambil alih ruang-ruang di dalam dirimu yang selama ini terlalu mudah mereka masuki. Kau menatap cermin dan untuk pertama kalinya kau melihat sosok yang berbeda. Tatapan matamu tak lagi redup, ada nyala di sana. Meski kecil, tapi nyata. Ada keberanian yang tumbuh perlahan setelah sekian lama terkubur di bawah rasa takut dan keraguan. Setiap kata yang kau ucapkan kini keluar dari tempat yang lebih dalam, dari hati yang telah banyak belajar, dari jiwa yang telah banyak terluka, tapi juga banyak disembuhkan. Kau berbicara bukan lagi untuk disetujui, tapi untuk menyuarakan apa yang memang layak disuarakan. Dan di setiap interaksi baru yang kau jalani, engkau membawa prinsip baru. Kau memilih siapa yang layak dekat, siapa yang cukup bijak untuk duduk di lingkaran kepercayaanmu, dan siapa yang sebaiknya hanya kau lihat dari kejauhan. Tidak semua orang berhak masuk lagi ke dalam hidupmu, tidak semua orang pantas mendapatkan akses ke dalam hatimu. Dan kau tak merasa bersalah karenanya. Kau belajar bahwa menjaga diri adalah bentuk paling nyata dari kasih terhadap diri sendiri. Kini, setiap langkah yang kau ambil adalah manifestasi dari harga diri yang kau temukan kembali. Tak lagi ada tawar-menawar, tak lagi ada kompromi dengan kepalsuan. Dan di lubuk hatimu, kau tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan yang lebih jujur, lebih damai, dan lebih sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya. Bab 9, memaafkan bukan melupakan. Ada fase dalam perjalanan ini di mana kau berdiri di antara dua pilihan yang sulit, terus memelihara amarah atau mulai belajar melepaskan. Tidak, bukan melupakan, bukan berpura-pura bahwa semua luka itu tak pernah ada. Bukan menutupi bekas-bekas pengkhianatan dengan lapisan kepura-puraan baru, tapi benar-benar melepaskan dengan penuh kesadaran, tanpa dendam, tanpa ingin membalas, hanya agar hatimu bisa bernapas lebih lega. Memaafkan bukanlah hadiah untuk mereka yang telah menyakitimu, bukan juga pengampunan tanpa syarat bagi orang-orang yang bahkan mungkin tak pernah menyesal. Memaafkan adalah hadiah untuk dirimu sendiri. Sebuah keputusan untuk tidak lagi membiarkan luka lama mengendalikan tiap langkahmu. Kau belajar bahwa menggendong rasa sakit terlalu lama hanya akan membuat jiwamu lelah, membuat pikiranmu kusut, membuat setiap harimu terasa seperti perang yang tak berkesudahan. Dan dalam proses itu, kau mungkin akan menangis lagi. Kau mungkin akan marah lagi, akan teringat detail-detail kecil yang membuat dada sesak, yang membuat nafas berat. Tapi kali ini kau membiarkan semua itu mengalir tanpa menghakimi diri sendiri. Kau biarkan air mata itu jatuh, bukan sebagai bentuk kelemahan, tapi sebagai proses pembersihan dari semua racun emosi yang selama ini terpendam. Perlahan, amarah itu mulai luruh, kecewa itu mulai mengecil, hingga tak lagi menyesakkan. Tapi memaafkan tak berarti kau akan membuka pintu yang sama untuk mereka yang sudah begitu sering melangkahi batasmu. Kau belajar bahwa menjaga jarak adalah bentuk perlindungan diri yang sah, bahwa menciptakan batas bukanlah bentuk kebencian, tapi sebuah pilihan untuk tetap waras, tetap damai, dan tetap menghargai perjalanan panjang penyembuhanmu. Kau tak lagi tergoda untuk mengulang bab lama yang penuh luka. Dan pada akhirnya, di momen paling sunyi, kau akan tersenyum dalam diam, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena hatimu kini lebih lapang. Karena kau tahu bahwa apapun yang terjadi, kau sudah memilih untuk tidak hidup dalam bayang-bayang luka lagi. Kau memilih untuk berjalan maju, membawa kebenaran, membawa pelajaran, dan membawa cinta baru yang lebih murni untuk dirimu sendiri. Bab 10, kini aku berdiri dengan cahaya sendiri. Dan di akhir perjalanan panjang ini, setelah semua air mata,
semua rasa hancur, semua malam-malam penuh gelisah. Akhirnya kau sampai di sini, di sebuah titik di mana kau bisa berdiri dengan kedua kaki yang kokoh, tanpa lagi bergantung pada tangan-tangan yang dulu hanya menarikmu ke bawah. Ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dada, kekuatan yang tak terbentuk dalam satu malam, melainkan lahir dari setiap rasa sakit, setiap pengkhianatan, setiap luka yang perlahan telah mengajarkanmu cara untuk bertahan dan kemudian bangkit. Kini, setiap hembusan napas terasa berbeda, lebih dalam, lebih tenang, lebih penuh makna. Kau tak lagi melihat masa lalumu dengan kebencian, tapi dengan mata seorang pembelajar yang tahu bahwa tanpa semua itu, kau tak akan menjadi sekuat ini hari ini. Setiap luka lama kini hanya menjadi bagian dari peta perjalananmu, sebuah penanda bahwa kau pernah terluka, tapi juga pernah menyembuhkan diri dengan tanganmu sendiri. Dan yang paling membahagiakan adalah menyadari bahwa kini kau tak lagi membutuhkan pengakuan siapapun untuk merasa berharga. Kau tak lagi menunggu validasi, tak lagi mencari pembenaran dari luar dirimu. Kau telah kembali ke pusat dirimu sendiri, menemukan suara yang paling jujur, paling murni, dan paling setia, yaitu suaramu sendiri. Kau kini berjalan dengan cahaya baru, cahaya yang berasal dari dalam, bukan dari pantulan siapapun. Setiap langkah ke depan, kini kau jalani dengan penuh kesadaran. Kau tahu, akan ada tantangan baru, mungkin ada luka baru, tapi kau juga tahu bahwa kali ini kau lebih siap, kau lebih kuat, kau lebih bijaksana. Karena pengalaman telah mengajarkanmu bahwa tak ada gelap yang tak bisa kau lalui, selama kau tetap membawa nyala, sekecil apapun, di dalam dada. Dan sebelum langkahmu benar-benar pergi dari bab lama ini, kau menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan dalam hati yang paling dalam, kau berbisik pelan, namun penuh keyakinan. Terima kasih untuk semua luka, untuk semua pelajaran. Kini aku memilih hidup dalam kebenaranku sendiri, berjalan dengan cahaya yang tak akan pernah bisa mereka padamkan lagi. Dan inilah akhir dari perjalanan panjang ini, sebuah perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, dari kebohongan menuju kebenaran, dari luka menuju pemulihan. Kini, keputusan ada di tanganmu. Apakah kau akan tetap tinggal dalam bayang-bayang masa lalu, atau memilih melangkah dengan kepala tegak, dengan hati yang lebih kuat? Ingatlah bahwa kebenaran mungkin menyakitkan di awal, tapi ia selalu membebaskan di akhirnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Dan jika di antara kalian ada yang sedang mengalami hal serupa, atau mungkin masih terjebak dalam lingkaran kepalsuan yang sama, tulis di kolom komentar, bagikan kisahmu. Siapa tahu, ada orang lain di luar sana yang juga sedang berjuang dan butuh tahu bahwa mereka tidak sendiri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap kuat, tetap jujur, dan tetap menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.